Stalin memang dikenal sebagai sosok yang telah melenyapkan jutaan nyawa penduduknya. Dia adalah orang yang sama yang berhasil menghancurkan pasukan Jerman dalam operasi Barbarossa, sebuah invasi militer paling besar, paling berdarah, dan paling brutal dalam sejarah umat manusia. Untuk menghancurkan Uni Soviet dalam satu serangan mematikan, Jerman pernah mengerahkan kekuatan militer yang besarnya sulit dinalar oleh akal. Mesin perang raksasa itu terdiri dari hampir 150 divisi yang berisi total sekitar 3 juta tentara tempur garis depan. Dan di antara unit-unit itu terdapat 19 divisi panzer yang menjadi ujung tombak serangan cepat. Secara total, pasukan invasi Barbarossa dilengkapi dengan sekitar 3.000 tank, 7.000 artileri, dan 2.500 pesawat terbang yang siap menggelapkan langit Eropa Timur. Kekuatan Jerman ini masih ditambah dengan bergabungnya sekutu-sekutu blok poros. Lebih dari 30 divisi pasukan dari Finlandia dan Rumania, serta unit-unit tambahan dari Italia, Kroasia, Slovakia, dan Hungaria turut dikerahkan untuk memperlebar garis gempuran. Sehingga total pasukan yang dikerahkan oleh Jerman kala itu mencapai hingga sekitar 3.800.000 jiwa. Pada tanggal 22 Juni 1941, Jerman bergerak dengan serangan yang dilancarkan di sepanjang garis depan yang membentang sejauh 2.900 km, membelah benua dari Laut Baltik di utara hingga Laut Hitam di selatan. Strategi serangan ini dibagi ke dalam 3 kelompok tentara raksasa yang secara ironis dipimpin oleh komandan yang sama dengan yang menghancurkan Perancis pada invasi tahun 1940. Di sayap kiri ada grup Angkatan Darat Utara yang menyerang dari wilayah Prusia Timur, menyapu bersih negara-negara Baltik dengan menembus ke arah timur laut menuju Leningrad, kota yang menjadi simbol lahirnya revolusi dari Bolshevik. Di sayap kanan ada grup Angkatan Darat Selatan yang didukung oleh kelompok lapis baja tempur, bergerak maju dari Polandia Selatan menusuk masuk ke jantung Ukraina melawan Kiev. Dari sana, pasukan ini berbelok ke tenggara menuju perairan pantai Laut Hitam dan Laut Azov, membidik lambung pangan dan sumur-sumur minyak Kaukasus yang kaya sumber daya. Kemudian di bagian tengah terdapat grup angkatan yang difungsikan sebagai serangan utama dan paling mematikan. Pasukan ini diisi oleh tentara lapis baja yang melakukan serangan kilat ke arah timur laut menuju Smolensk dengan target pamungkas merebut dan menghancurkan kota Moskow. Hanya dalam waktu 5 hari, pada tanggal 27 Juni, pasukan Jerman berhasil melintasi garis depan sepanjang 2.900 km hingga mengejutkan penguasa Soviet kala itu, yaitu Joseph Stalin. Padahal, selama berbulan-bulan, intelijen Soviet dan negara-negara Barat sebenarnya telah memberi peringatan mengenai penumpukan pasukan Jerman di perbatasan. Namun Stalin menolak untuk mempercayainya, menganggap laporan itu sebagai provokasi intelijen Inggris. Akibatnya, tentara merah berada dalam keadaan sama sekali tidak siap. Posisi pertahanan berada terlalu dekat dengan perbatasan. Dan melalui taktik perang kilat, Jerman menciptakan penderitaan dan kehancuran yang sangat besar dalam hal korban jiwa, hilangnya wilayah daratan, serta hancurnya alat-alat militer Soviet pada bulan-bulan pertama invasi itu. Namun, yang membuat operasi Barbarossa berbeda dari operasi militer pada umumnya adalah penerapan genosida dan kekejaman ideologis yang dilakukan bersamaan dengan pergerakan pasukan tempur. Pasukan Jerman menyapu kota-kota dan desa-desa yang baru saja ditaklukkan. Tugas mereka adalah satu, yaitu pemusnahan. Mereka mengumpulkan para pria, wanita, dan anak-anak, menggiring mereka ke hutan atau jurang, dan menghabisi mereka secara massal. Di Babiar, sebuah jurang di luar kota Kiev, pasukan Jerman membantai 33.771 orang Yahudi hanya dalam kurun waktu 2 hari pada akhir September 1941. Dan ketika metode penembakan massal dirasa terlalu menguras mental algojonya dan kurang efisien,
Jerman mulai mengembangkan metode pembunuhan menggunakan gas yang kelak berevolusi menjadi kamp pemusnahan massal. Tetapi, semua kekejaman ini belum seberapa jika dibandingkan dengan bagaimana Jerman memperlakukan kalangan tawanan perang Soviet. Sebab, apa yang dilakukan Jerman terhadap para tawanan itu jauh lebih mengerikan. Saat taktik pengepungan Jerman berhasil menutup kantong-kantong pertahanan, jutaan tentara Soviet menyerah. Pada akhir tahun 1941 saja, lebih dari 3 juta prajurit Soviet telah ditawan. Dan tragisnya, militer Jerman telah merencanakan sejak awal untuk tidak memberi makan para tawanan ini. Jerman hanya menjatah para tawanan ini dengan 2.200 kalori per hari di atas kertas. Namun kenyataannya, mereka menerima kurang dari 700 kalori. Ransum yang diberikan hanya berupa roti Rusia yang dibuat dari campuran mengerikan dari dedaunan, sekam gula, serbuk gergaji kayu, serta debu jerami. Dengan demikian, sudahlah roti itu dibuat dengan bahan yang mengerikan, roti itu pun dijatah resmi kurang dari 5 on per hari. Dalam keputusasaan yang luar biasa, para tawanan di kamp-kamp terbuka yang dibatasi kawat berduri berusaha mempertahankan hidup dengan memakan rumput, dedaunan, akar-akaran, dan bahkan kulit kayu. Sementara itu, mereka yang selamat dari penangkapan dipaksa melakukan pawai kematian melintasi ratusan kilometer menuju kamp-kamp transisi. Siapapun yang jatuh karena kelelahan langsung ditembak di tempat oleh penjaga. Jerman juga melarang penggunaan gerbong kereta tertutup karena takut penyebaran penyakit, sehingga para tawanan diangkut dengan gerbong ternak terbuka di tengah suhu beku, yang mengakibatkan kematian hingga 20% dari seluruh penumpang akibat kedinginan parah. Penderitaan ini mencapai titik puncaknya di kamp konsentrasi seperti Auschwitz. Pada bulan September dan Oktober 1941, sekitar 10.000 tawanan perang Soviet dibawa ke Auschwitz. Mereka disiksa, dibiarkan kelaparan, dan dipaksa bekerja membangun kamp Birkenau. Dan secara historis, tawanan perang Soviet merupakan kelompok pertama yang dijadikan bahan uji coba untuk gas beracun Zyklon B di ruang bawah tanah Blok 11 Auschwitz sebelum metode itu digunakan untuk Holocaust. Dari total 5,7 juta tentara Soviet yang ditawan selama perang, sekitar 3,3 juta jiwa diantaranya meninggal dunia. Sebagian besar karena kelaparan yang disengaja, paparan cuaca dingin, penyakit, serta eksekusi. Skala kematian tawanan perang ini disebut-sebut sebagai salah satu kejahatan perang terburuk dan pembunuhan massal terbesar dalam sejarah kemanusiaan berdasarkan rasio kematian per hari. Pada tahap ini, kemenangan Jerman tampaknya tidak dapat dihindari, dan dunia menahan nafas menyaksikan Soviet yang tampaknya mulai runtuh. Kendati demikian, menghadapi musuh yang tidak hanya ingin mengalahkan pasukannya, melainkan juga memusnahkan keberadaan bangsanya, Joseph Stalin menyadari bahwa ia harus mengambil tindakan yang radikal. Maka, pada tanggal 3 Juli 1941, Stalin berpidato di radio, menyuarakan perlawanan absolut dan taktik bumi hangus kepada seluruh rakyat Soviet. Stalin memerintahkan jika tentara merah harus mundur secara paksa, maka seluruh lokomotif dan gerbong kereta api harus dipindahkan. Musuh tidak boleh ditinggalkan satupun mesin, tidak satu gerbong pun, juga tidak satu pon pun gandum atau 1 galon pun bahan bakar. Jika properti berharga tidak dapat ditarik mundur, maka benda itu harus dihancurkan tanpa pengecualian. Selain itu, Stalin juga memerintahkan pembentukan unit-unit partisan di belakang garis musuh untuk melakukan sabotase, meledakkan jembatan, menghancurkan jalan, serta merusak jaringan telekomunikasi. Perintah Stalin ini kemudian dilaksanakan dengan fanatisme serta kebrutalan yang mengerikan, bahkan hingga menjadikan populasi sipil yang tertinggal sebagai korban dari taktik mereka sendiri.
Saat tentara merah mundur, mereka meledakkan beberapa bendungan, meracuni persediaan air, dan membakar ribuan ladang gandum di Ukraina. Salah satu simbol paling tragis dari taktik ini adalah penghancuran bendungan Dnieper. Bendungan raksasa berkapasitas 2,5 juta kilowatt ini yang dibangun dengan penuh kebanggaan pada dekade sebelumnya diledakkan oleh Soviet. Ledakan ini memicu gelombang banjir besar yang menghancurkan desa-desa di hilir dan menenggelamkan ribuan warga sipil yang tidak mendapat peringatan evakuasi sebelumnya. Tidak hanya itu, pusat kota Kiev dipasang bahan peledak secara rahasia dan diratakan dengan tanah. Strategi ini memastikan bahwa saat pasukan Jerman tiba, mereka tidak menemukan tempat berlindung, tidak ada sumber makanan lokal, serta infrastruktur yang lumpuh total. Saat itu, Jerman meremehkan kapasitas cadangan militer serta daya tahan logistik Soviet. Padahal, meski menderita kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya, Soviet telah merancang sistem logistik terhebat dalam sejarah peperangan, yaitu dengan mengevakuasi seluruh basis industri mereka dari wilayah barat ke pedalaman yang jauh dari jangkauan bom udara Jerman. Hanya 2 hari setelah invasi dimulai, Soviet membentuk Dewan Evakuasi. Prosesnya sangat kacau, diwarnai kepanikan, dan dilakukan di bawah hujan bom udara dari Angkatan Udara Jerman. Namun demikian, mesin-mesin berat, mesin bubut, tungku peleburan baja hingga pekerja dan keluarganya diangkut ke dalam puluhan ribu gerbong kereta api yang bergerak ke arah timur, ke lokasi-lokasi terpencil di pegunungan Ural, Siberia, serta Asia Tengah. Secara total, sekitar 1.523 pabrik besar dan antara 16 hingga 17 juta manusia berhasil dipindahkan pada tahun 1941. Pengorbanan para pekerja ini sangat luar biasa, dan seringkali mesin-mesin yang diangkut dengan kereta api tiba di tujuan di mana pabriknya belum dibangun. Di pegunungan Ural yang beku, mesin-mesin itu diturunkan di tanah bersalju, dan para pekerja langsung merakit jalur produksi untuk pesawat terbang dan tank di bawah langit terbuka. Sembari dinding dan atap pabrik perlahan-lahan dibangun di sekeliling mereka. Maka, berkat eksodus industri epik inilah, ketika lini logistik Jerman menipis karena jarak yang terlalu jauh, Soviet terus memproduksi senjata baru, termasuk tank medium T-34 yang revolusioner dalam jumlah yang pada akhirnya akan melampaui kemampuan industri Jerman. Memasuki bulan Oktober 1941, mesin perang Jerman mulai lesu dan terengah. Saat mereka mendekati titik-titik krusial di depan Moskow, perubahan musim mulai menunjukkan keganasannya. Hitler dan para komandan tertingginya telah bertaruh pada kampanye musim panas yang sangat singkat dan menolak untuk merencanakan persediaan musim gugur dan musim dingin. Padahal, Uni Soviet serta kawasan Eropa Timur memiliki tanah yang disebut sebagai Chernozem, sebuah lapisan tanah hitam kaya lempung yang memiliki kapasitas penyimpanan air yang luar biasa besar. Ketika hujan deras turun secara terus-menerus pada awal bulan Oktober, tanah yang sebelumnya keras berubah menjadi hamparan bubur tebal. Fenomena alam ini dikenal sebagai Rasputitsa. Dan karena sebagian besar jalan di pedesaan Soviet belum beraspal, maka hujan ini memicu bencana mobilitas paling melumpuhkan yang pernah dialami Jerman. Jalanan hancur menjadi lautan lumpur yang begitu lengket dan dalam sehingga menyerupai pasir hisap. Pasukan Jerman sama sekali tidak siap menghadapi musim gugur yang berlumpur ini, sehingga truk-truk pasokan logistik mereka tenggelam hingga ke as roda. Pasukan infanteri Jerman terpaksa merangkak dan meluncur dalam lumpur sedalam lutut. Seragam mereka basah kuyup, senjata mereka berkarat tertutup lendir tanah, dan kelelahan fisik mencapai titik ekstrim. Kereta kuda yang membawa artileri tidak mampu bergerak, dan puluhan ribu kuda mati akibat kelelahan. Bahkan, tank panzer yang menjadi jantung dari serangan Jerman tidak berkutik. Operasi Typhoon yang bertujuan merebut Moskow seketika melambat menjadi kecepatan siput. Upaya menderek kendaraan dengan traktor justru membuat jalan semakin hancur,
hingga akhirnya hanya kereta petani beroda tinggi yang bisa menembus lumpur itu. Lumpur Rasputitsa ini menjadi penyelamat penting bagi Soviet, sebab fenomena alam ini melumpuhkan seluruh rantai pasokan Jerman. Grup tentara tengah yang mengarah ke kota Moskow hanya menerima puluhan kereta pasokan per hari dari ratusan yang seharusnya mereka terima. Sementara Jerman terjebak dalam kubangan, Tentara Merah memanfaatkan waktu jeda emas ini untuk mundur dengan tertib, menggali parit-parit anti-tank baru di sekitar Moskow, dan mendatangkan bala bantuan yang masih bisa bergerak berkat jaringan kereta api yang berfungsi di belakang garis mereka. Pada akhir Oktober, Komando Tinggi Angkatan Darat Jerman secara resmi menghentikan seluruh operasi ofensif skala besar, menunggu dengan cemas hingga tanah akhirnya membeku. Namun tanpa mereka sadari, tanah yang membeku kelak akan mendatangkan kengerian yang jauh lebih ganas. Pada pertengahan November 1941, lumpur tebal itu akhirnya membeku menjadi lapisan es sekeras beton. Pasukan Panzer Jerman menyambut gembira hal ini karena roda rantai mereka dapat kembali melaju. Pasukan kembali merangsek maju dan berhasil mencapai jarak hanya beberapa puluh kilometer dari pinggiran kota Moskow. Namun demikian, kegembiraan ini kembali layu ketika musim dingin Uni Soviet mulai mengeksekusi serangannya yang mematikan. Pasukan Jerman kala itu tidak siap menghadapi musim dingin ekstrim di Soviet. Pasukan Jerman sama sekali tidak dibekali pakaian hangat atau logistik pelindung cuaca, karena komando militer mereka bersikeras perang akan usai sebelum salju turun. Sementara suhu dingin kala itu adalah salah satu yang paling ekstrim. Suhu saat itu menyentuh minus 40 derajat Celcius, dan di beberapa area terbuka dengan angin yang menusuk, suhu dapat mencapai minus 51 derajat Celcius. Dalam kondisi ini, maka betapa mengerikan dan brutalnya musim dingin menelan dan menghancurkan pasukan Jerman. Udara yang sangat dingin bertiup melintasi padang salju yang tandus tanpa pepohonan, serta desa-desa yang telah dibakar habis oleh kebijakan bumi hangus Uni Soviet. Tidak ada tempat untuk bernaung. Lanskap berubah menjadi hamparan lautan putih tanpa penunjuk arah. Bahkan untuk sekadar menemukan jalan yang tersembunyi di bawah salju setinggi pinggang, unit Jerman terpaksa menempatkan bangkai kuda-kuda yang membeku sebagai rambu penunjuk arah. Dalam kondisi semacam itu, penderitaan pasukan Jerman berada di luar nalar. Mereka yang hanya mengenakan seragam katun tipis terpaksa merobek koran dan selebaran propaganda Uni Soviet untuk disumpalkan ke dalam baju mereka guna menjaga sedikit sisa kehangatan tubuh. Makanan yang baru mereka masak membeku sekeras batu sebelum sempat masuk ke dalam mulut, mengharuskan mereka memotong roti dengan menggunakan kapak. Radang dingin menyebar seperti wabah mematikan. Jari tangan, jari kaki, hidung dan telinga para prajurit membiru, lalu menghitam dan membengkak seperti kembang kol yang membusuk, memaksa terjadinya amputasi massal tanpa obat bius. Begitu mengerikannya musim dingin ini bagi Jerman. Bahkan untuk sekadar membuka celana untuk buang air besar di medan terbuka bisa berujung pada kematian instan akibat hipotermia ekstrim. Memasuki akhir November, rumah sakit lapangan Jerman menampung lebih banyak prajurit dengan kondisi radang dingin parah dibandingkan dengan mereka yang menderita luka tembak. Lebih dari 100.000 kasus radang dingin tercatat pada musim dingin ini, mengubah barisan penakluk menjadi sekumpulan manusia cacat yang gemetar ketakutan. Tidak hanya itu, senjata canggih pasukan Jerman ikut lumpuh dihajar suhu kutu. Minyak pelumas di dalam mesin tank dan truk membeku menjadi bongkahan es padat, dan blok mesin retak seketika akibat fluktuasi termal. Prajurit harus menyalakan api unggun kecil di bawah kolong tank selama 24 jam penuh agar pelumas tidak membeku dan mesin tetap bisa dihidupkan. Senapan mesin ringan yang menjadi andalan daya tembak Jerman mengalami malfungsi karena minyak senjatanya membeku. Dan dalam kondisi ini, Jerman terperangkap, membeku,
lumpuh dan secara perlahan dikunyah oleh dinginnya tanah Soviet. Ketika mesin perang Jerman sekarat di gerbang Moskow, takdir perang ini sedang ditentukan bukan di parit-parit yang bersalju, namun di balik pintu tertutup di kota Tokyo, Jepang. Disinilah kisah salah satu spionase paling menentukan di abad ke-20 terungkap. Richard Short, seorang warga negara Jerman Rusia dan agen intelijen militer Soviet, beroperasi di Tokyo dengan menyamar sebagai jurnalis sayap kanan Jerman yang memiliki relasi mendalam dengan petinggi Nazi di kedutaan Jerman serta elit kekaisaran Jepang. Short sebelumnya telah memberikan peringatan yang sangat akurat kepada Stalin mengenai tanggal pasti dimulainya operasi Barbarossa. Namun saat itu, Stalin mengabaikan peringatannya. Kendati demikian, pada masa paling genting di musim gugur 1941, Short mengirimkan intelijen yang tidak ternilai harganya. Jerman berulang kali menekan Jepang untuk menyerang Soviet dari arah Manchuria di timur. Sebuah serangan dua front yang pasti akan meruntuhkan kekuatan Soviet. Namun, melalui jaringannya, Short berhasil mengungkap bahwa Jepang sedang menghadapi krisis bahan bakar parah dan kekaisaran memutuskan untuk tidak menyerang Uni Soviet di Siberia. Dan sebaliknya, militer Jepang bersiap untuk menyerang ke selatan, menargetkan wilayah kaya minyak di Asia Tenggara atau Hindia Belanda, serta pangkalan Amerika Serikat. Berdasarkan laporan rahasia Short yang dikirim pada akhir musim panas hingga awal musim gugur, dan setelah yakin bahwa Jepang tidak akan menyerang dari timur, Stalin akhirnya berani mengambil pertaruhan besar dalam pertempuran. Ia memerintahkan penarikan belasan divisi pasukan elit Soviet dari ujung timur Siberia serta wilayah timur jauh. Menggunakan jaringan kereta api Trans-Siberia, divisi-divisi ini diangkut melintasi benua untuk memperkuat pertahanan Moskow. Bagi tentara Jerman yang setengah mati membeku, kedatangan pasukan Siberia ini adalah kemunculan mimpi buruk yang menjadi nyata. Pasukan Siberia dibesarkan di iklim kutub. Mereka mengenakan seragam putih kamuflase musim dingin, sepatu bot tebal berlapis bulu domba, dan membawa senjata yang dilapisi pelumas tahan beku khusus. Maka, ketika prajurit Jerman tidak bisa menarik pelatuk senjatanya yang macet, sniper Siberia menembaki mereka di tengah badai salju dengan akurasi yang mematikan. Seketika, kepanikan dan teror melanda barisan Jerman. Jeritan ketakutan menyebar bagai wabah, menghancurkan moral pasukan Jerman yang tengah kelaparan. Tepat pada tanggal 5 Desember 1941, Jenderal Georgy Zhukov mengomandoi rentetan artileri raksasa dari 17 kesatuan tentara Soviet. Ini adalah peluncuran serangan balik besar-besaran dari Soviet. Ratusan tank T-34 yang baru dirakit di pabrik-pabrik pegunungan Ural yang telah dievakuasi sebelumnya bergabung dengan infanteri Serbia memukul mundur pasukan Jerman. Dan Jerman yang komandan tertingginya mengira Soviet sudah kehabisan pasukan cadangan, terkejut luar biasa. Dan karena tidak dapat menggali posisi pertahanan di tanah yang sekeras batu es, pasukan Jerman terpaksa mundur secara kacau balau, menjauhkan garis depan ratusan kilometer dari kota Moskow. Saat itu, Hitler marah besar dan memerintahkan tentaranya untuk berdiri dan bertarung hingga mati. Sebuah instruksi yang hanya menambah korban jiwa secara eksponensial tanpa memberikan hasil yang strategis. Pada akhirnya, pertempuran Moskow membalikkan keadaan. Sekitar lebih dari 800.000 prajurit Jerman tewas, terluka, hilang, atau ditangkap selama operasi pertahanan dan serangan balik Soviet di sekitar ibu kota. Serangan balik di musim dingin ini secara definitif mengakhiri ancaman penaklukan Moskow dan memukul mundur mesin perang Jerman yang tadinya dianggap tidak akan pernah bisa dikalahkan.